Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Pemirsa Intens Investigasi, mengharukan momen Ayu Ting Ting menangis dalam sebuah acara pengajian, terlebih yang dibahas terkait perjuangannya sebagai ibu tunggal. Ya, Ayu Ting Ting dalam pengajian itu tampaknya benar-benar merasakan beban dan emosi yang datang dengan peran yang sudah dijalaninya selama 11 tahun sesuai dengan usia anak semata wayangnya, Bilqis yang sudah berusia 11 tahun. Sebagai seorang ibu yang harus membesarkan anak sendirian memang tidaklah mudah. Dan menangis di depan publik bukan hal yang mudah, apalagi bagi seorang publik figur seperti Ayu Ting Ting yang biasanya harus menjaga image-nya agar tetap terlihat kuat di hadapan banyak orang. Namun, momen Ayu Ting Ting menangis saat bertanya ke Habib Umar saat itu justru menunjukkan sisi manusiawi dan ketulusan yang menyentuh. Ayu Ting Ting meminta arahan agar ia bisa tetap tabah dan ikhlas untuk menghadapi kehidupannya yang tidak mudah sebagai ibu tunggal. Dan itu adalah permohonan yang sangat wajar karena siapapun bisa merasa lelah atau tertekan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Lantas, seperti apa momen tangis Ayu Ting Ting pecah saat mengaku lelah menjadi single parents? Dan seperti apa juga tangis Ayu Ting Ting yang mengaku kadang merasa sepi dan berharap menanti jodohnya. Kemudian, seperti apa juga reaksi ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak melihat Ayu Ting Ting yang menangis sambil mengeluarkan curhatan hatinya kepada Habib Umar? Bagaimana juga pandangan Ivan Gunawan terkait kekosongan hati dan arti dari sebuah mahligai pernikahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Ayu Ting Ting yang selama ini dikenal sebagai salah satu artis yang ceria dan kuat dalam menjalani hidupnya, tiba-tiba saja terlihat sangat emosional dan terbuka saat berbicara tentang tantangan yang dihadapinya sebagai seorang ibu tunggal. Ia terlihat menangis saat melontarkan pertanyaan ke Habib Umar. Dalam pertanyaannya itu, ia meminta agar diberikan tips dan kekuatan untuk menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal. Mungkin itu adalah gambaran betapa beratnya perjuangan yang harus dijalani oleh banyak ibu tunggal yang berjuang untuk membesarkan anak-anak mereka sambil menghadapi berbagai cobaan hidup. Dan dengan pertanyaan yang sangat personal dan penuh emosi itu yang diajukan Ayu Ting Ting itu dijawab Habib Umar. Dan akhirnya bisa memberikan ketenangan buat Ayu Ting Ting. Inilah momen Ayu Ting Ting menangis meminta bantuan kepada sang Habib. Dan seperti ini pula ungkapan Ayu Ting Ting tentang tangisnya itu seusai pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Ayu Rosmalina. Saya ingin bertanya, Habib. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Iya, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah kita banyak dapat ya, Bu. Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua Allah jaga semua. Ada tadi udah. Ada udah. Dalam pengajian tersebut tampak pula kehadiran Ivan Gunawan.
Dalam dunia yang penuh gemerlap, tak jarang kita lupa bahwa selebriti pun manusia biasa yang memiliki perasaan, keraguan, dan luka. Hal ini yang membuat desainer terkenal Ivan Gunawan tampak meneteskan air mata, seolah-olah sedang mengungkapkan segala kekesalan, kesedihan, dan perasaan yang terpendam selama ini. Ivan Gunawan, seperti banyak selebriti lainnya, mengungkapkan perasaan yang mungkin mengejutkan banyak orang, yaitu kekosongan hati. Ia berbicara tentang sebuah perasaan yang seringkali tersembunyi di balik kehidupan yang tampak sempurna di depan kamera, di balik kemewahan dan pengakuan publik. Ya, meski terkenal dan seringkali dipandang sebagai orang yang memiliki segala-galanya, kekayaan, ketenaran, dan kemudahan hidup. Namun, kenyataannya, kebahagiaan mereka seringkali tidak sesederhana itu. Tidak sedikit dari mereka yang merasa kosong meskipun dikelilingi oleh orang banyak. Seperti inilah ungkapan pilu Ivan Gunawan seusai pengajian. Namanya kita mendapatkan jadwalnya Habib aja susah gitu kan. Jadi ya gitu, jadi pengennya kegelisahan yang tadi aku bacakan semoga juga terjadi di teman-teman yang hadir gitu. Ya karena dapat ya gitu, karena jujur sebagai public figure yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Hidup sepi, sendiri. Untung artis Indonesia kita punya agama. Kita punya agama, kita takut Allah, kita ada temennya gitu kan. Coba kalau misalnya kita nggak punya pegangan. Ya imanlah yang menguatkan kita untuk bisa hidup berdampingan, ada kesabaran di dalamnya, ada ya kita mengerti bahwa segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya lah. Ya, kita kan hidup berusaha gitu. Jadi walaupun tidak sempurna tapi setidaknya kita berusaha. Selain itu, Ivan Gunawan pun juga mengungkapkan makna menikah menurut versi dirinya sendiri. Baginya, menikah itu gampang, hanya saja bisa menemukan pasangan yang tepat dan sayang apa adanya kepada dirinya, itulah yang sulit. Ya buat saya, kalau misalnya kalian tuh kan paling senang mengarah ke perkawinan ya. Kalau kawin apa susahnya sih? Sewa gedung, nikah, selesai. Tapi kan menikah itu harus dengan orang yang tepat, orang yang memang bisa menyayangi kita gitu. Dan rasa itu kan nggak bisa kita beli gitu. Rasa tuh nggak bisa dibeli dan saya juga bukan tipe yang dijodohkan harus menikah gitu. Jadi rasa itu harus ada pada diri saya. Jadi kalau rasa itu ada, insya Allah teman-teman bakal menjadi saksi pernikahan saya. Selanjutnya, selain dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting juga sempat dikabarkan dekat dengan Boy William. Lantas seperti apa Denny Darko melihat hubungan antara Ayu Ting Ting dan Boy William tersebut? Benarkah mereka berjodoh atau hanya sekedar teman dekat saja? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kisah asmara Ayu Ting Ting memang selalu menjadi sorotan. Mengingat banyak yang penasaran siapakah sosok yang akan berhasil menjadi pendamping hidup pedangdut berusia 33 tahun ini. Setelah beberapa kali ia menjalin cinta tapi akhirnya kandas di tengah jalan. Salah satu pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting adalah Boy William. Dan sebelumnya Ayu Ting Ting memang sering terlihat dekat dengan Boy William. Bahkan saat Ayu Ting Ting sukses gelar konser tunggalnya pada 9 Agustus lalu di lapangan tembak Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ada aksi mengejutkan antara Ayu Ting dan Boy William dengan aksi saling cium. Melihat hal ini, Denny Darko pun mencoba melihat melalui kartu tarotnya. Menurutnya, aksi keduanya itu adalah sekedar fan service dan cara mereka untuk membuat penonton konser heboh semata, mengingat keduanya meyakini bahwa mereka tidak bisa bersatu ke arah yang lebih serius. Seperti inilah penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya. Itu pertanda bahwa mereka pengen bikin para
shipersnya ini tadi itu, kalau bahasa zaman saya tuh kesuat-suat gimana? Pengen bikin, bukan kesengsem, kayak cemas, berharap. Padahal ya sebenarnya kan mereka pun tahu itu semua nggak mungkin terjadi. Sehingga yang ingin diberikan iya sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang meminta, fan service, dan ini mungkin ya kalau kita bilang adalah sebuah harapan yang ya mohon doanya. Tapi kalau menurut saya itu ya kalau kita mempertimbangkan takdir Tuhan, takdirnya itu sangat kecil untuk terjadi. Saya pikir ini adalah foto dari banyak foto yang sudah dipilih, ditayangkan, dan diharapkan menghasilkan sebuah keriuhan di sosial media. Jadi ini mereka bikin konten, kita hargai karyanya, tapi jangan terus merasa ini semua harus dibawa ke dunia nyata. Sementara itu, menurut Denny Darko, penampilan Boy William di konser Ayu Ting Ting saat itu kemarin adalah sebuah bentuk dukungannya terhadap perjalanan 15 tahun karir Ayu Ting Ting. Mengingat keduanya berteman sangat baik. Seperti inilah ungkapan Denny Darko melalui kartu tarotnya. Di sisi lain, ahli tarot Denny Darko juga melihat bahwa keduanya sangat sibuk dan sulit menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang di luar circle mereka. Saya kira dari suku ya, lebih dan diperkuat oleh agama dan diperkuat oleh status Ayu yang memang sudah seorang janda, dan dua keluarga ini kan kuat pengaruh dari kedua orang tuanya. Kalau Boy kuat pengaruh dari etnisitasnya ini tadi. Kita tahu bahwa suku Tionghoa itu benar-benar sangat-sangat memilah dan memilih. Jangankan yang berbeda etnis, sesama etnis saja kalau turunannya ini beda. Misalkan mereka ini tadinya dagangnya besi nih, toko besi, toko alat bangunan, nggak akan kawin sama yang jualan kain. Permata nih, berlian, nggak akan kawin sama yang jualan obat. Mereka ini sangat-sangat selektif, dan mereka ini benar-benar menjaga sekali. Kalau kita bilang budaya yang seperti itu. Ya, yang pertama kan ketampanan, kecantikan, bakat, kepopuleran mereka, yang saya pikir ini satu hal yang juga wajar kalau ternyata orang-orang yang dengan kemampuan ini tadi, terus akhirnya mereka ini bisa saling memiliki rasa, terutama saat mereka ini pun itu nggak memiliki waktu untuk bisa kenalan dengan orang yang lain. Waktu mereka habis di depan layar kaca, maksudnya di depan kamera untuk tampil di layar kaca, di film, atau persiapan melakukan konser seperti yang dilakukan oleh Ayu belakangan ini. Boy William juga nggak kalah sibuk. Dia memiliki banyak bisnis, dan saya juga merasakan dua orang ini sangat sibuk. Sehingga kalau mereka harus ketemu sama orang yang nggak selevel sama mereka, bersahabat saja susah. Denny Darko juga melihat hubungan antara Ayu Ting Ting dan Boy William akan terus seperti ini ke depannya, akrab dan profesional. Selain itu, Denny Darko juga melihat masih ada kemungkinan di antara Boy William dengan Ayu Ting Ting, tapi membutuhkan keajaiban besar untuk mewujudkannya. Saya kira mereka sama-sama tahu kalau mereka mendekati saja satu hubungan asmara, maka hal-hal yang tidak diinginkan ini pasti akan terjadi. Tapi jika mereka melakukannya melipir-melipir tapi nggak masuk ke sana, maka sebaliknya ini akan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, popularitas, awareness yang akan meningkat, dan juga orang-orang yang akan lebih simpati lagi kepada mereka berdua. Sehingga kalau saya melihat di sini, kedepannya hubungan mereka akan tetap profesional, akan tetap tidak melibatkan sebuah emosi pribadi, dan mereka ini sudah seperti seorang saudara kalau menurut saya. Jawaban saya adalah, ya kalau Tuhan berkehendak siapa yang akan menolak. Kemungkinan Ayu dan Boy itu masihlah ada, tapi butuh keajaiban besar untuk melakukannya. Selanjutnya, lantas bagaimana juga tanggapan Boy William sendiri dan ayah Ayu Ting Ting atas kedekatan Boy William dengan pelantun lagu Sambalado tersebut? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia
untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya saat ditemui awak media serta ditanya usai menghadiri acara resepsi Luna Maya dan Maxim, menurut Boy William kalau ke pesta pernikahan sendirian jadi salah tingkah. Meski begitu, tak ada alasan tertentu yang mengharuskan membawa pasangan dan hidup tetap harus dibawa happy. Bahkan ditegaskan Boy William, terkadang punya pasangan juga malah agak ribet. Jadi mumpung lagi single, dibawa dan dibikin enjoy saja. Sementara itu, untuk target menikah tidak ada. Dan saat disinggung soal sosok yang cocok adalah Ayu Ting Ting, Boy William hanya meresponnya dengan senyuman. Baginya, Ayu Ting Ting adalah teman yang sangat baik. Sedangkan yang tahu hubungannya dengan Ayu Ting Ting hanya dirinya dengan Tuhan saja. Namun jauh lebih penting dari itu semuanya adalah ia dan Ayu Ting Ting masih bisa terus berkarya bersama dan saling support satu dan lainnya. Amin. Sebentar lagi kalau beneran ada nanti kalian semua aku undang, kalian VIP semua. Berarti udah ada. Calonnya udah ada. Belum, makanya doain. Enggak sih, nyantai aja. Kalau ada, kalau enggak. Pokoknya kalau ada kalian diundang, tenang. Ada yang kurang? Iya, untuk pasangan. Nah, enggak sih, aman-aman aja. Nanti kalau waktunya gua bawa pasangan, gua kenalin lagi ke kalian. Udah mulai deket-deket. Nggak ada alasan tertentu sih, maksudnya hidup dibawa enjoy aja. Kadang punya pasangan juga ribet. Yang nggak punya pasangan pengen punya pasangan, yang punya pasangan pengennya single. Sekarang mumpung lagi single, enjoy aja. Nggak ada, kayak waktu aku umur 20-an ditanya terus targetnya kapan. Sekarang aku udah umur 33, kayaknya udah lewat lah. Siapa yang cocok buat gue? Ayo, menurut kalian siapa? Ayu Ting Ting. Oh gitu. Dan yang tahu hubungan kan nanti ke depannya kita sama Tuhan ya. Kita nggak tahu lah ke depannya kayak gimana. Sekarang kita teman baik, kita berkarya bersama, kita nggak saling merugikan, saling support. Sedangkan menurut ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rojak, penampilan anaknya di konser tunggal bertajuk Dangdut-Dangdutan Ayu Ting Ting, konser Ratu Dangdut Depok telah sukses memukau ribuan penonton ketika digelar pada 9 Agustus lalu. Ya meski sempat diguyur hujan deras selama 3 jam, hingga buat acara yang harusnya dimulai pukul 5 sore, jadi mundur pukul hampir setengah 9 malam. Namun semuanya bisa berjalan lancar, walau saat hujan, ayah Abdul Rojak sempat merasa deg-degan dan memohon doa agar hujan bisa segera berhenti dan cuaca pun mendukung. Menurut sang ayah, Ayu Ting Ting juga sempat merasa khawatir karena hujan, serta banyak penonton yang masih setia meski diguyur hujan demi bisa menonton penampilan Ayu Ting Ting. Diungkapnya juga bahwa 15 tahun berkarya ini adalah contoh keberhasilan anak ayah, serta dirinya tidak menyangka kalau Ayu Ting Ting bisa mempunyai konser tunggal. Sedangkan menurut adik Ayu Ting Ting, yaitu Asifa Nuraini, ia sangat bangga dan alhamdulillah akhirnya tetehnya bisa konser tunggal untuk pertama kalinya. Mohon doanya aja deh biar acaranya lancar dan cuacanya juga bagus mendukung. Alhamdulillah, cuman ayah yang nggak malah. Ayu sempat panik nggak ya tadi pas hujan deras gitu? Ya, khawatir apa tadi suasananya di dalam? Karena ya hujannya nggak berhenti, kan persiapannya karena udah semua luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita mohon soal sama ibu, saya berdoa ya Allah yang terbaik di sini. Guna suatu keberkahan gitu. Yang setia juga nih ya, tetap tunggu meskipun hujan-hujan. Masya Allah hujan-hujan pada di situ, nggak ada yang bubar gitu. Oh iya pasti, ditunggu banget. Tahun berkarya inilah Cipa, gimana nenangin Teh Ayu? Sempat khawatir gak tadi hujan gede banget ya? Ya, dia mah nyantai aja sih, tenang-tenang aja gitu. Cuman kita kan ya. Pasti bangga
Wah, alhamdulillah Teteh bisa podcast pertama kali dapat kejutan. Mudah-mudahan bisa membawa bisa bisa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen